Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dalam sesi berbagi wawasan ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penata kelolaan bedah ya atau penata kelolaan luka pada wajah dengan titik berat wawasan untuk mencapai parut pasca tindakan yang baik. Ya. Kenapa ini penting ya? Karena wajah fungsi utamanya adalah bagian depan kepala pada manusia yang fungsinya untuk identitas. Tidak pernah ada orang yang mukanya sama, mirip, identik, nggak ada anak kembar pun berbeda. Ya. Kemudian perkembangan terakhir menunjukkan bahwa facial identity itu bisa dipakai untuk masalah personal belonging, masalah personal security dan lain-lain. Jadi penting untuk menetapkan atau membangun sebuah struktur wajah yang baik ya, yang tidak terdistorsi ya meskipun ada lukanya ya. Kemudian secara aspek sosial ya, bekas luka pada wajah itu biasanya mengurangi daya tarik, mengurangi greget, mengurangi ketampanan dan kecantikan ya. Meskipun kadang ada bangsa yang kalau prianya mempunyai parut, mempunyai bekas luka, mempunyai scar, mempunyai codet, itu kelihatannya lebih macho, lebih gagah, tapi itu nggak banyak ya. Modern culture sudah membentuk sebuah muka yang bagus itu sebagai suatu keagungan ya bagi individu ya. Makanya pengelolaan luka di wajah menjadi penting ya. Kemudian kita juga dibanjiri produk-produk komersial penyembuh luka yang mungkin tidak seefektif propagandanya, namun mereka berpromosi secara hebat sehingga membingungkan pasien ya. Jadi ada baiknya ya kita supaya tidak ikut membingungkan dan menyesatkan pasien. Kalau bertemu luka pada wajah, kita bisa melakukan hal yang tepat ya untuk membuat luka yang kita kelola menyembuh dengan sebaik-baiknya dan menyembuh dengan parut yang harmonis, yang favorable ya. Dan inilah fungsinya ya, inilah maksud dari saya mengadakan sharing mengenai pengelolaan luka di wajah saat ini. Tentunya kita tidak lupakan penyembuhan luka kalau kita mau ngomong mengenai parut ya. Ada fase-fase yang sudah pernah kita bahas ya, dan intinya setiap gangguan pada fase-fase itu baik pada pembekuan darah, pada peradangan inflamasi, pada saat proliferasi dan pembentukan serat kolagen maupun pada saat remodeling, pematangan ya, refinement, itu semua berpotensi untuk menyebabkan parut. Ini adalah contoh gambar ya mengenai penyembuhan luka. Ya udah pasti semua udah pernah dapat ya. Kemudian dalam mengulas pembentukan parut ya, terutama di wajah ya, kita mesti ingat ya bahwa kulit itu berposisi dengan landasan kerangka tulang ya sebagai fondasi dan otot ya sebagai penggerak. Artinya ada daerah kulit yang bisa berada di tempat-tempat yang mobile, misalkan di alat gerak ya. Di alat gerak pun ada yang lebih mobile dibandingkan yang lain. Misalkan dia ada di atas otot yang manuvernya tidak hanya fleksi ekstensi tapi juga rotasi ya, abduksi aduksi dan sebagainya. Tentu mempunyai gerak lebih banyak, mobilitasnya lebih banyak ya. Ini penting karena nantinya mobilitas itu berpengaruh terhadap pembentukan parut ya. Kemudian faktor tegangan kulit itu spesifik atau tergantung pada volume dan peregangan struktur jaringan lunak dan otot di bawahnya. Ya, tadi udah kita bahas. Kemudian ada lagi eh, indikator ya, pembantu supaya kita sebagai dokter yang akan melakukan prosedur punya panduan ya, bagaimana kita mau mengelola membuat luka atau mengelola jahitan ya, membentuk penutupan luka ya, yang harus mendesain ulang misalnya. Itu ada indikator garis-garis maya pada kulit ya. Ada yang namanya garis Langer dan ada yang namanya garis tegangan terlonggar kulit
ya, atau RSTL, Relax Skin Tension Line ya. Garis langgar itu dibuat ya dulu, diawali pada saat adanya sebuah lesi sirkuler ya pada hewan ya, sapi ya, kalau dicap dengan bara tuh buat biasanya bundar ya, begitu di kulit dia menjadi elips ya, dan itu diperhatikan ya, akhirnya diteliti ya, itu dijadilah oleh garis langgar ya. Jadi saat sebuah pelukaan yang bentuknya sirkuler awalnya ya, karena vektor gaya ditarik ya di kulit, di permukaan dan di tepi-tepi dari lukanya, maka bentuknya menjadi berubah menjadi elips ya. Nah, sumbu panjang elipsnya inilah yang kalau disambung-sambung ya itu menjadi garis langgar. Sedangkan garis tegangan kulit terlonggar ya, itu dibuat berbeda lagi tuh dengan situ ya. Itu di eksperimennya adalah kalau kita cubit satu daerah kulit ya, berbagai macam arah penjuru manuver, itu pasti ada satu arah garis sumbu cubitnya antara jari kita yang kelihatannya lebih mudah buat ditarik dan dilepas dengan enak dibandingkan dari penjuru-penjuru cubitan yang lain. Nah, disitulah kita bertemu tuh ya, RSTL di situ ya. Insisi yang tidak pas ya sesuai garis langgar atau dengan RSTL nantinya pasti berpotensi menimbulkan jaringan parut. Kemudian kita lihat lagi ya, banyak faktor selain garis ketegangan kulit ya yang bisa berpengaruh terhadap bekas luka ya. Ada suplai darah ya, kita mesti perhatikan di situ ya. Dalam arti adanya gangguan suplai darah, adanya gangguan perfusi ya, menyebabkan hipoksia jaringan ya, menyebabkan adanya kompensasi nanti ya, neovaskularisasinya lebih banyak ya, proliferasi juga jadi lebih aktif ya. Usia bisa kita lihat ya, orang yang lebih tua cenderung berkurang ketegangan kulitnya, lebih kendur, dan dia lebih kurang mobilisasi. Makanya biasanya parut hipertrofik jarang terjadi pada lansia ya, biasanya terjadi pada yang aktif ya. Kemudian pigmentasi kulit ya, orang kulit putih Caucasia cenderung punya bekas luka yang halus ya. Ini yang membuat modal produsen dari krim anti keloid ya, krim untuk parut ya, buat dagang ya ini ya, modelnya kan semua dari orang Caucasia ya. Mereka itu punya pigmen lebih jarang dari kita, fibrosisnya pun lebih kurang aktif dibandingkan kita ya. Jadi mereka itu nggak bakalan lebih jelek parutnya dibandingkan kita orang Asia ya. Itu ya, makanya kelihatannya bagus tuh krim-krim anti parut, anti keloid ya, produk dari luar ya, kelihatannya bagus ya. Kenapa? Ya karena mereka hipopigmentasi ya. Mereka punya fibrosis yang lebih terkendali dibandingkan kita, karena fibrosis itu di dalam penelitiannya ya sangat jelas dipengaruhi oleh melanosit ya. Jadi orang berkulit gelap cenderung mengalami bekas luka yang hipertrofik dan keloid ya. Kemudian riwayat sebelumnya ya, riwayat penyembuhan luka yang buruk ya di sebelum-sebelumnya mungkin akan membentuk kembali jaringan parut ya. Jadi gak heran ya kalau misalkan orang udah angkat keloid misalnya, selalu terbuka kemungkinan dia akan tumbuh lagi ya. Nah, ini untuk mengingat ya anatomi suplai darah ya. Ada suplai yang vertikal ya, dari bawah ke atas lewat arteri perforator ya, atau ada rute horizontal ya, vascular network ya, jalinan-jalinan kapiler di plexus dermal ya. Seperti biasa ya, evaluasi lokal luka ya 10 ya, kita udah berulang-ulang membahas ini ya, dideskripsikan dengan detail dan direkam dengan sebaik-baiknya di dalam pencatatan ya. Dari mulai lokasi ya, landmarknya kalau perlu ya, di daerah mana, di dahi frontal, kelopak palpebra, pipi premaksila, di depan telinga preaurikular misalkan, linea-linea khusus misalnya di smile line ya, atau di sulkus-sulkus tertentu ya, jangan lupa ya.
jumlahnya berapa, bentuknya bagaimana, berapa dimensinya, panjang kali lebar atau diameternya, kedalamannya berapa sentimeter, tepi lukanya bagaimana, rata, irregular, compang-camping, dinding luka bagaimana, dasarnya, lemak, fasia, otot, atau bahkan tulang fasial terlihat ya. Isi lukanya bersih, seroma, ada clotting, ada perdarahan aktif ya, ada debris atau corpus allenum ya, dan daerah sekitar luka ya dilihat ya, tenang, inflamatif, bengkak dan sebagainya. Kemudian manajemen perioperatif ya, tentu teknik pengelolaannya ya. 5A ya, saya selalu suka dan rutin membicarakan ini ya. Prinsip 5A, aseptic, absence of tension, accurate approximation, avoidance of raw surface, dan atraumatic tissue handling ya. Untuk mencapai ini ya tentunya desain sayatan yang akan nanti kita bahas ya, dan teknik bedah yang sudah pernah kita bahas di keterampilan dasar bedah, yaitu menentukan. Irigasi luka dengan NaCl 0,9% ya. Selalu ingat prinsip dilution is the solution for pollution. Nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu pakai antiseptik yang aneh-aneh. Yang penting cuci semprot ya dengan NaCl 0,9% ya, dengan tekanan tinggi ya, makanya namanya semprot, dan volume yang besar. Berapa yang perlu diberikan volumenya ya, ada panduannya tuh, setidaknya 30-40 cc per cm persegi luas penampang pajanan lukanya ya. Jadi yang di dasarnya, di dindingnya, di bagian dalam dari kulit yang compang-campingnya, kurang lebih kita perkirakan hitungannya berapa, dan berapa cc-nya minimal adalah segitu ya. Jangan pakai iodium povidone dan peroksida karena niatnya sih baik ya, buat sekalian mematikan patogen di situ. Tapi mereka juga mengoksidasi jaringan ya, merusak jaringan dari lukanya sendiri. Jadi penyembuhannya pasti nanti lebih lambat atau ada masalah. Kemudian sambil kita cuci, singkirkan debris dan jaringan non vital yang udah jelas ya. Preservasi struktur ya dengan berhati-hati ya, jangan sampai melukai. Kemudian eksplorasi luka setelah dicuci. Kalau lukanya kecil ya, bisa dilakukan antisepsis dan anestesia lokal dulu sebelum kita eksplorasi. Kalau lukanya ekstensif ya, kalau bisa anestesia lokal atau blok silakan ya, baru kita lakukan eksplorasi seperti pada luka kecil ya, di antisepsis, anestesia lokal, dan kita eksplorasi. Kalau tidak memungkinkan ya, irigasi saja sebersih-bersihnya ya. Lagi saya ingatkan, tidak perlu pakai iodium povidone dan peroksida ya. Kemudian setelah dibersihkan, balut dan alihkan kelola ke dokter spesialis bedah atau bedah plastik ya. Eksplorasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi bila ada cedera otot, saraf, pembuluh darah, kelenjar misalnya, kelenjar liur, atau bahkan bila tampak fraktur tulang kadang-kadang ada ya. Lihat juga ada perdarahan aktif atau tidak ya. Bila ada kerusakan struktur penting yang butuh rekonstruksi, alih kelola ya. Alih kelola kemudian kita tutup ya, tutup dalam arti boleh ya kita lakukan tutup balut ya, atau jahit dulu situasional ya, karena nantinya pasti akan dibongkar lagi ya. Kemudian semua temuan klinis didokumentasikan dalam rekam medis yang baik ya. Ingat-ingat ya bahwa pada eksplorasi luka ini ya, menentukan nantinya kita mau primary closure ya, ditutup langsung, atau tertiary closure, jadi dibersihkan dulu ya, boleh dipulangkan dengan antibiotik dan petunjuk perawatan di rumah, dan setelah jeda 2x24 jam bisa diberikan petunjuk untuk kontrol kembali dan dilakukan penutupan definitif. Nah, luka dijahit definitif hanya bila bersih ya, tidak ada perdarahan aktif, dan apa-apa yang perlu tindakan korektif sudah diperbaiki ya. Kalau masih ada PR di situ ya, maka tidak mungkin kita lakukan primary closure ya. Paling mungkin kita bersihkan ya, kemudian kita pulangkan dulu, beri petunjuk perawatan di rumah dan antibiotik, kemudian berapa hari kemudian kembali lagi untuk ditutup ya. Jadi tertiary closure ya. Yang perlu diingat ya pada saat menutup adalah, kembali lagi saya ingatkan,
Jahitan itu bukan sebagai modalitas utama penutup luka. Penutup luka itu cuma satu, epitelialisasi, ya. Jahitan itu sebagai jangkar saja, sebagai penaut, sebagai fiksator, ya. Jadi nggak usah terlalu kuat-kuat, ya, sampai tegang, ya, sampai benar-benar menjerat, ya. Nanti lukanya jadi jelek karena jaringan yang terjerat oleh benang-benang lingkar benangnya itu pasti hipoksia, pasti penyembuhannya mengalami gangguan, pasti parutnya juga jelek, ya. Nah, dalam hal aproksimasi baik, ya, ada tempatnya kita boleh menggunting dan merapikan tepi luka yang compang-camping, ya, boleh, ya. Tapi dalam batas-batas tertentu, ya, sebatas ini bisa rapih dan bisa ditautkan. Ingat juga hindari ruang rugi, dead space, ya. Jadi pastikan perdarahan sudah berhenti dulu, ya, nggak ada yang rembes-rembes mengalir. Kenapa? Karena nanti jadi hematom, ya. Hematom itu memperhambat dari penyembuhan luka. Jahitnya seperti apa? Sederhana, interrupted aja, ya, dengan panduan-panduan yang kemarin kita udah bahas, ya. Hitung kira-kira kedalamannya berapa, masukkan jarum sejarak itu dari tepinya, ya, kemudian simpul, kemudian jahitan berikutnya berjarak, nggak usah rapat-rapat, ya. 2 kali dari jarak tersebut juga sudah cukup baik untuk aproksimasi sepanjang tepi luka. Nah, kadang kita bertemu luka yang lurus, alhamdulillah itu enak bener kalau cuma luka sayat. Tapi kadang kita bertemu laserasi yang sobek, yang compang-camping, yang tadi udah kita bilang ada pada tempatnya, kita gunting dan rapihkan supaya rata. Setelah pengguntingan biasanya bentuknya jadi elips, ya, atau pas pengguntingan kita desain memang supaya jadi elips. Harap diingat lagi, ya, bagaimana menjahit dengan sahitan lurus, bagaimana menjahit dengan sahitan elips, ya. Intinya adalah kalau pada sahitan lurus, ya, jahitan di tengah selalu yang pertama. Kalau sahitan elips, jahitan di tengah adalah yang terakhir, karena awalnya selalu dari tepi-tepi atau dari ujung-ujung luka yang satu dan yang seberangnya. Kemudian setelah selesai, ya, ditutup, terus kita harus membalut, ya. Pembalutan ideal adalah ini, ya, menyediakan memelihara lingkungan lembab, ya, memfasilitasi angiogenesis dan sintesis jaringan ikat, ya, meningkatkan migrasi epidermis, ya, mempertahankan suhu jaringan yang tepat, memberikan proteksi, memfasilitasi cleansing, ya, mendukung migrasi leukosit, ya, serta steril, tidak toksik pada sel dan jaringan, tidak alergen, ya, tidak lengket. Saya tidak akan bahas mengenai modern dressing karena banyak, ya, dan bermacam-macam, ya, menghabiskan waktu kita mau bicarakan itu, ya. Dan biasanya modern dressing juga ada brosurnya, ya. Dan kebanyakan dari kita masih berkontak dengan traditional dressing, ya, alias setting GP kan kebanyakan lebih dari 75% adalah di IGD dan di puskesmas, ya. Jadi yang akan saya bicarakan adalah yang di setting itu aja dulu, ya, sekarang, ya. Jadi pembalut luka tradisional, ya, ini kasa steril, plester, perban elastis, ya, gunanya untuk menutup dan memfasilitasi penyembuhan luka, melindungi dari kontaminasi, ya. Penggunaan tule, ya, merek apapun, ya, baik yang ada antibiotiknya atau enggak, ya, itu gunanya supaya menyamankan pas saat pelepasan balutan, pas saat kita mau merawat luka, ya. Dia diposisikan di antara luka dan kasa absorben, ya, supaya luka itu tidak nempel-nempel di kasa yang tadinya lembab, kemudian beberapa hari kemudian udah kering, ya. Karena ada tule, dia tidak nempel di situ, jadi lebih enak buat cabutnya, ya. Nah, setelah tindakan, ya, dalam beberapa hari pertama, ya, pasien diedukasi atau diajarkan untuk merawat lukanya, ya. Kecuali luka-luka dengan tanaman kulit atau skin graft, ya, hampir semua luka itu setiap hari harus dirawat, ya. Merawatnya adalah dengan larutan salin steril, ya. Itu kalau borju, ya. Tapi paling sederhana adalah pakai air hangat saja, air yang sudah dididihkan, ya. Didiamkan dulu sampai hangat, ya, kemudian cucinya pakai itu, ya. Dikompres pun boleh, ya.
Tentu ada pertimbangan ya. Jangan kena air dulu selama 1 minggu. Itu adalah pakem atau pameo yang rutin. Ya. Sebenarnya bukan karena masalah nggak boleh basah. Ya. Pada saat kita kompres, ya, itu kan juga basah. Ya. Pada saat kita bersihkan, itu juga basah. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah jangan sampai itu terjadi tergenang di situ. Ya, karena gunanya airan adalah dilusi. Ya, mengencerkan seperti air bah yang menyapu kuman-kuman di situ. Ya, jadi maksudnya nggak boleh mandi itu adalah jangan sampai ada tergenang di situ. Ya, jadi kalau misalkan Anda bertanya, "Loh, katanya nggak boleh kena air, tapi kenapa dibersihkannya boleh pakai air hangat ya, dikompres ya itu." Ya. Cuma ditepuk-tepuk ya, kemudian dikeringkan, ya. Jangan pakai alkohol atau preparat iodida tadi kita bilang, ya. Kecuali kalau memang ada tanda-tanda infeksi lokal yang jelas, ya. Inflamasi di sekitarnya, ada rembesan yang warnanya kekuningan atau bahkan hijau, nah itu baru. Minggu pertama, ya, jahitan dengan bahan benang yang tidak dapat diserap mesti dilepas. Kenapa? Karena ingat lagi, nanti ada needle track di situ yang menyebabkan infeksi sekunder. Plester diaplikasikan dengan letak tegak lurus sumbu luka, ya, supaya mengurangi ketegangan. Dia membantu fiksatur, ya. Kemudian ya sangat baik ya bila setelah dilepas lukanya tetap dikasih plester penahan, ya. Ada yang bilang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ya. Gunanya satu buat itu fiksatur supaya membantu menahan tepi luka, ya. Kedua, sekalian dia memberikan tekanan ya supaya nanti kalau ada parut tidak menyembul. Nah, pada 3 bulan pertama itu fase remodeling pada masa puncak keaktifannya, ya. Nah, disinilah kita penting untuk memotivasi pasien untuk tetap memberi plester penahan tuh sampai 3 bulan, ya. Karena 3 bulan itu lama, ya. Karena 3 bulan itu mengundang kejemuan dan kebosanan, ya. Jadi kalau kita tidak motivasi dan kita tidak bilang kenapanya, ya, seminggu aja habis itu juga plasternya dilepas sama dia, ya. Nah, 3 bulan pasca bedah, ya, bekas luka itu nanti mengembangkan respons menjadi hipertrofik atau keloid. Ini kritikal. Nah, kita harus antisipasi juga terhadap bekas luka hipertrofik dan keloid, ya. Hasil akhir dari penyembuhan luka yang tidak optimal itu loh, bekas parut hipertrofik atau keloid, ya. Faktornya tadi kita udah bahas, ya. Tapi di dalam manajemen perioperatif, ya, yang berperanan di sini adalah masalah ketegangan, ya, intraoperatif atau intraprosedur, dan mobilisasi atau mobilitas, ya, yang pasca operasi atau pasca prosedurnya. Ini juga mesti ada sinergi antara upaya dokter dengan partisipasi dari pasiennya, ya, untuk sama-sama mewujudkan luka yang baik. Ya. Nah, semua luka pasti awalnya mengalami hipertrofik, ya. Semua luka pasti awalnya mengalami hipertrofik, ya. Tapi lama kelamaan, ya, semakin dia matang, ya, maka sintesis dan degradasi kolagen tuh akan terregulasi dengan baik sehingga yang tadinya merah mulai warnanya memudar seperti kulit aslinya, yang tadinya mulai menyembul itu mulai mendatar, ya, yang tadinya melebar ya masih lebar, ya, karena kontraksi dari kolagen yang matang makin lama makin sempit, ya, lebar bekas lukanya. Normalnya seperti itu, ya. Tapi ada faktor genetik dan lingkungan mampu mengganggu sinyal berhenti ini, ya. Faktor genetik nggak saya bahas, ya. Faktor lingkungan antara lain yang tadi yang paling berperan adalah mobilitas dari daerah luka si pasien, ya. Ya, ini adalah contoh dari parut hipertrofik, ya. Bedanya apa, ya, parut hipertrofik dan keloid, ya. Kalau parut hipertrofik itu masih menyisakan gambaran awal dari lukanya, ya. Kalau dia titik, ya, masih kira-kira ada bayangan lah dulu titiknya kalibernya apa 2 mili misalnya,
ya. Tapi kalau keloid dia sudah mendistorsi gambaran awal dari bekas lukanya. Sebuah luka yang titik atau pinpoint ya bisa berakhir dengan parut bentuknya oval atau irregular, itu namanya keloid ya. Kemudian di dalam pengelolaannya juga berbeda ya. Kalau masih dalam parut hipertrofik ya, itu masih efektif lah kalau kita mau pakai gel silikon atau krim berbasis silikon atau krim-krim anti parut yang beredar, itu masih ada tempatnya ya. Injeksi steroid intralesi itu masih pada tempatnya ya. Tapi kalau jadi keloid ya, itu udah nggak bisa ya. Kalau keloid ya tadi kita udah bahas ya, pertumbuhannya berlebih ya, dan dia tetap aktif terus ya. Hipertrofik tadi saya udah bilang ya, ada fase normal di mana setelah berapa bulan dia mulai mengempes dan menciut dan merapat sendiri ya. Jadi parut hipertrofik pun ya ada fase di mana dia stagnan dan dia mengecil ya, membuat parut yang favorable ya, meskipun awalnya hipertrofik. Tapi kalau dia tetap berkembang, nah itu dia berubah menjadi keloid ya. Nah, keloid itu berlanjut terus tuh ya, dan biasanya dari mulai bulan ketiga terus dia berkembang terus ya, bulan ke-6 dia masih berkembang terus dan seterusnya ya. Dan dari bentuknya pun dia sudah mendistorsi luka awalnya ya. Ini luka jerawatnya ya, awalnya ini luka jerawat ya, pasien dari kulit ya, luka jerawat digaruk-garuk ya, kemudian diabaikan ya, berakhir seperti ini ya. Ini keloid. Tentu masih banyak gambaran keloid lain yang lebih serem ya, tapi saya ambil yang paling simpel aja. Nah, beberapa modalitas itu banyak ya untuk penanganan parut ya. Laser itu efektif ya untuk parut hipertrofik ya. Untuk revisi bekas luka juga ya, yang tadinya berparut ya, cicatrix ya, dengan laser efektif ya. Tapi kalau untuk keloid nggak ada cara lain lah, kita mesti revisi secara operatif ya, baik itu dengan Z-plasti ya, XCC kemudian Z-plasti, XCC dengan W-plasti ya. Nah itu satu-satunya ya. Kalau hipertrofik kita masih bisa main dengan laser, kita masih bisa main dengan injeksi kortikosteroid, kita masih bisa main dengan krim-krim topikal, itu masih ada tempatnya ya. Nah kalau keloid itu udah nggak bisa lagi lah, udah mentah dengan modalitas yang lain, cuma bisa dikelola dengan pisau ya. Jadi summary ya, rangkuman ya, faktor terbesar yang dapat dimodifikasi dari pembentukan bekas luka adalah desain ya. Jadi kalau kita bikin desain yang baik ya, kita memodifikasi luka untuk menjadi sebuah desain yang baik pas saat ditutup ya, kita bisa mengurangi ketegangannya dan berandil untuk membuat parut di wajah yang baik ya. Sebagai dokter kita harus cermat pada anatomi, terutama dua garis yang tadi kita bahas ya, Langer dan RSTL ya. Kemudian juga kita mesti pay attention ya, berhati-hati untuk pasokan suplai perfusi di tepi-tepi luka. Jangan sampai ada hipoksia di situ ya, penyembuhan lukanya jadi terhambat ya, lukanya menjadi dehistensi ya, atau dia lukanya tetap rapat tapi parutnya jelek ya. Kemudian tidak cuma tindakan ya, dokter juga harus bisa memotivasi pasien supaya berpartisipasi aktif dalam manajemennya, karena yang namanya manajemen luka di wajah ya, itu nggak ada yang instan. Celakanya pasien maunya instan. Nah, jadi harus ada sinergi ya, harus ada kooperatif ya antara dokter dengan pasien ya, untuk tujuan yang sama. Kemudian bekas luka hipertrofik yang setelah 6 bulan tidak ada tanda-tanda perbaikan atau regresi ya, tidak lagi dianggap sebagai bekas luka hipertrofik ya, tapi disebut sebagai keloid yang nggak ada modalitas lain ya kecuali tata kelola proaktif dengan operasi. Ya itu aja sesi mengenai pengelolaan luka pada wajah ya yang berorientasi pada parut ya. Semoga ini menambah wawasan untuk kita semua ya, terutama untuk praktik sehari-hari. Terima kasih atas atensi dan animonya ya. Semoga semua sehat ya, semoga semua aman nyaman ya di rumah, di
di tempat tugas ya, barokah dalam kerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.